Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak semuanya pada pagi hari ini? Baik-baik semuanya, fine, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita ajak bersama yaitu berdoa belajar. Saya pandu bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan mengajak anak-anak yaitu mempelajari tentang pelajaran fikih, yaitu dengan ambil topik sholat fardu. Mengingatkan saya sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bismillahirrahmanirrahim, faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina salatan falam azal uraji'u wa takhfif hatta ja'ala khamsan fi kulli yawmin walatin. Ya, artinya kurang lebihnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat kepada malam Isra 50 kali salat. Falam azal urajihu, lalu saya tidak henti-hentinya kembali kepadanya, wa as'al takhfifa, untuk memintakan keringannya, hatta ja'ala khamsan fi kulli yawmin walilatin, sehingga Allah taala menjadikan 5 kali dalam sehari semalam. Alhasil dari keterangan hadis di situ menjelaskan bahwa pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat 50 kali dalam sehari semalam. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala amat mencintai amal ibadah ini. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Tapi 5 kali sholat dalam sehari semalam pahalanya sama dengan menjalankan pahalanya 50 kali sholat dalam sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa betapa besar, betapa agungnya kedudukan ibadah sholat. Sekarang kenapa muncul dalam pemikiran kita bahwa Allah Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita? Pasti di balik itu ada misteri yang perlu kita ungkap. Takbir apa di belakang ini? Mari kita ungkap bersama-sama. Yaitu apa alasan Allah mewajibkan sholat kepada kita? Sholat yaitu yang dimaksud Islam, sholat 5 waktu adalah disingkat dengan Islam, isya, subuh, luhur atau duhur, asar, dan maghrib. Adapun alasannya, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita yaitu 1 adalah sholat itu tiang agama, 2 sholat itu kunci dari semua ibadah, 3 sholat itu adalah pelebur dosa, yang keempat adalah dosa itu identitas orang Islam, yang 5 adalah menjauhkan dari ucapan jelek dan perbuatan yang buruk. Sekarang kita ungkap apa alasan yang pertama. Sholat diwajibkan kepada kita. Sholat itu adalah tiangnya agama. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sholat itu layaknya tiang agama. Sekarang kita ibaratkan sebuah rumah. Kalau tanpa adanya tiang, tentu rumah itu akan roboh, tidak bisa akan berdiri dengan kokoh. Apakah rumah sudah roboh seperti itu bisa dinamakan rumah? Tentu tidak. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, yaitu sholat itu kunci dari semua ibadah. Miftahun min kulli ibadatin. Kita pasti tahu kunci itu adalah untuk membuka pintu atau apapun juga. Sekarang kita bayangkan kunci. Misalnya kita memiliki rumah, kalau tidak mempunyai kunci, apakah kita bisa mendapatkan semua yang ada di dalam rumah? Jawabannya adalah tidak. Sama dengan sholat dengan ibadah yang lain. Sama dengan yaitu sholat dan ibadah. Misalnya ada di antara teman kita ibadahnya memiliki ibadah yang bagus, puasa tidak pernah bolong, zakat selalu ingat, haji dan umrah selalu berkali-kali dilakukan, sedekah ada di mana-mana, tapi tidak pernah sholat. Apakah mereka akan mendapatkan pahala dari semua ibadah tadi? Jawabannya adalah
Tidak. Pahala yang mereka tidak peroleh menjadi tidak sempurna. Karena apa? Sholatnya buruk, sholatnya tidak baik. Jadi sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, kalau sholatnya tidak pernah dilakukan, maka Allah Ta'ala tidak akan menganggapnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awal ma yuhasbu 'ala al-'abdi yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha lahu sairu amalihi wa in fasadat fasadat amalihi. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa pertama kali yang dihisab hanya Allah besok pada hari kiamat adalah as-shalah. Jika sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya tentu jadi baik. Wa in fasadat fasada sairu amali, dan ibadahnya, sholatnya buruk, maka semua ibadah pasti ikut buruk. Dan selanjutnya adalah Allah Ta'ala, alasan Allah Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita karena sholat itu adalah pelebur dosa. Di dalam hadis dianalogikan seperti ini: seandainya di rumah kita itu ada sungai yang mengalir dan kita mandi 5 hari di sungai itu, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Pasti tubuh kita akan bersih sekali, sebagaimana kita menjalankan sholat 5 kali dalam sehari. Itu diibaratkan akan menggugurkan dosa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Araitum law inna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min darni syai', faqalu la yabqa min darni syai', qala mas kadzalika masalus salati 5 yang qullahu bihinna khataya. Yang artinya, arah itu bagaimana pendapat wahai para sahabat? Lau inna naharan bi babi ahadikum yaktasil minhu kullu yawmin 5 marat. Seandainya, seumpamanya di depan rumah kalian itu ada sungai yang airnya bening mengalir, kalian mandi di situ sehari 5 kali. Jawabannya para sahabat, faqalu la yabqa minhu. Tidak ada satupun kotoran yang melekat pada tubuhnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, faqala masal salawatil 5 yang kullu bina khadaya. Demikian juga sholat 5 kali. Dengan sholat 5 kali inilah akan Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosanya. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat kita diwajibkan menjalankan sholat adalah sholat itu menandai bahwa kita orang Islam. Pengertiannya kurang lebih adalah setiap orang itu pastilah mempunyai identitas. Begitu juga dengan agama. Nah, identitas orang Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Maksudnya, misalnya kita jalan-jalan, di situ kita melihat orang yang baru sholat. Pasti yang ada di benak kita bahwa orang itu adalah orang Islam. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita ini tidak pernah sholat, berarti kita tidak memiliki identitas atau pertanda yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang Islam. Alasan berikutnya, Allah Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita. Yang kelima adalah sholat itu kunci surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dari An-Nujaid an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu. Yang artinya bahwa kuncinya surga itu adalah sholat dan kuncinya sholat adalah wudu suci. Jadi kalau kita tidak menjalankan sholat, berarti kita tidak mempunyai kunci untuk membuka pintu surga. Kalau gitu, mana mungkin kita bisa masuk surga? Mimpi kali ini. Yang terakhir adalah Allah Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita. Alasannya adalah sholat itu menjauhkan kita dari ucapan yang jelek dan perbuatan yang buruk atau jahat. Kita mungkin sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau bahkan sampai mendengar bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang buruk dan kemungkaran.